Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Saputra dengan NIM 20051204102 dari kelas TIB angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan simulasi web server dan DNS server. Kita di sini sudah berada di Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama, kita akan membuat jaringannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya, di mana kita membutuhkan 2 PC, PC 1 dan PC 2, lalu laptop, lalu 3 router, router 1, router 2 dan router 3, lalu web server dan DNS server. Selanjutnya kita akan masuk ke PC 1. Kita masuk ke desktop, lalu kita pilih IP configuration. Di sini sudah saya isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.192, lalu default gateway-nya 192.168.1.62 dengan DNS server 33.1. Selanjutnya kita masuk ke PC 2. Di sini sudah diisikan yaitu IP address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya 255.192, lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.126, lalu DNS servernya 33.33.33.1. Lalu kita masuk ke laptop, kita masuk desktop, lalu masuk IP configuration. Di sini IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.253, lalu subnet mask-nya 255.128, lalu gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.254, lalu DNS servernya 33.1. Selanjutnya kita masuk ke web server. Kita masuk desktop, lalu IP configuration. Di sini sudah diisikan dengan IP address 43.1, lalu subnet mask-nya 255.0, lalu gateway-nya 43.3. Untuk DNS tidak kita setting. Selanjutnya kita masuk ke DNS server. Kita masuk ke IP configuration. Di sini sudah diisikan yaitu IP address-nya 33.1, lalu subnet mask-nya 255.0, lalu default gateway-nya 33.3. Untuk DNS tidak kita. Nah, selanjutnya kita akan setting routernya. Kita masuk ke router 1, lalu kita masuk ke fast ethernet 0. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu port statusnya, lalu kita isikan IP address-nya 192.168.1.62 yaitu IP address dari PC 1. Untuk subnet mask-nya 255.192. Lalu fast ethernet satunya kita nyalakan terlebih dahulu. Di sini kita isikan IP address-nya 192.168.1.126, lalu subnet mask-nya 1.255.1.92. Server 2-nya, serial 2-nya kita nyalakan, lalu kita isikan IP address-nya 12.1, untuk subnet mask-nya 255.0. Lalu serial 3-nya tidak lupa kita nyalakan, lalu kita isikan IP address-nya 13.1, untuk subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Di sini kita masuk interface fast ethernet 0, kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan IP address-nya 192.168.1.254, untuk subnet mask-nya 255.128. Lalu kita langsung masuk ke serial 2, kita nyalakan, lalu kita isikan IP address-nya 12.2, lalu subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya serial 3-nya kita nyalakan. Di sini kita isikan IP address-nya 23.2, untuk subnet mask-nya 255.0. Selanjutnya kita masuk ke router 3. Sini kita masuk ke fast ethernet 0. Kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita isikan IP address-nya 33.3, lalu subnet mask-nya 255.0. Untuk fast ethernet satunya kita nyalakan, lalu di sini sudah diisikan yaitu 43.3 untuk IP address-nya, lalu subnet mask-nya 255.0. Masuk ke serial 2, kita nyalakan,
Lalu kita isikan IP address-nya 23.3. Lalu subnet mask-nya 255.0. Untuk serial 3-nya di sini kita isikan IP address-nya 13.3, lalu subnet mask-nya 255.0. Setelah terisi semua, kita masuk kembali ke router 1. Di sini kita akan mengatur di bagian CLI-nya. Nah, setelah itu kita kembali ke router 1. Di sini pertama-tama kita masuk ke routing, lalu kita klik RIP-nya. Di sini kita masukkan RIP-nya yaitu 12.12.12.0. Saya ulangi, 12.12.12.0. Lalu kita add. Lalu masukkan lagi 13.13.13.0. Lalu kita add. Lalu yang terakhir 192.168.1.0. Lalu kita add. Di sini kita masuk ke CLI, kita ketikkan di bagian bawah sini yaitu no auto strip summary. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan lagi yaitu version 2. Setelah itu kita masuk lagi ke config. Kita masuk ke RIP-nya, kita cek bahwa RIP routing sudah menunjukkan version 2, lalu kita masuk ke global setting dan tidak lupa kita save. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Sini kita masuk ke RIP routing dan lalu kita isikan alamatnya yaitu 23.23.23.0. Lalu kita add. Selanjutnya 12.12.12.0. Lalu kita add. Selanjutnya yaitu 192.168.1.0. Kita ulangi 192.168.1.0. Kita add. Setelah itu kita masuk ke CLI, lalu kita ketikkan no auto summary. Setelah enter kita ketikkan version 2 atau version 2. Lalu setelah itu kita kembali ke config, lalu kita kembali ke RIP routing untuk mengecek bahwa RIP routing sudah version 2, lalu kita klik ke global setting, lalu kita save. Selanjutnya kita masuk ke router 3. Sini kita masuk ke RIP routingnya, lalu kita masukkan 13.13.13.0. Lalu kita add. Selanjutnya kita ketikkan 23.23.23.0. Lalu kita add. Selanjutnya yaitu 33.33.33.0. Lalu kita add. Selanjutnya yaitu 43.43.43.0. Kita add. Lalu kembali lagi kita klik CLI untuk mengetikkan no auto summary. Tidak lupa dengan stripnya. Kita enter. Lalu kita ketikkan version 2. Kita kembali ke configuration. Lalu kita masuk ke RIP routing untuk mengecek bahwa RIP routingnya sudah version 2. Lalu kita masuk ke global setting, lalu kita save. Setelah kita save dan mengisi semua alamatnya, lalu kita akan mencoba simulasi web server. Di sini kita masuk ke web server, lalu kita masuk ke services, lalu kita masuk ke HTTP ini. Di bagian sini kolom 5 ini kita edit. Nah, di sini kita akan ganti HTML-nya
menggunakan yang telah kita siapkan tadi. Kita copy pastekan ke sini. Setelah di copy paste, kita save, kita klik yes. Lalu selanjutnya kita coba cek ke PC1. Kita masuk ke web browser. Lalu selanjutnya di URL ini kita ketikkan 43.43.43.1, lalu kita klik go. Nah, di sini setelah menunjukkan bahwa HTTP yang telah kita isikan dapat terlihat di web browser PC1 dengan mengetikkan di URL ini 43.43.43.1. Selanjutnya kita akan coba cek pada laptop. Kita masuk desktop, lalu kita masuk ke web browser. Seperti PC1 tadi, kita isikan URL-nya yaitu 43.43.43.1. Lalu kita klik go. Nah, sini sudah menunjukkan tulisan bahwa web browser berhasil kita lakukan dengan mengisikan URL-nya yaitu 43.43.43.1. Setelah itu, setelah web server berhasil kita lakukan dan telah kita cek melalui PC1 dan laptop, selanjutnya kita akan melakukan simulasi DNS server. Pertama-tama kita masuk ke DNS server, lalu kita masuk ke service. Nah, di bagian daftar ini kita masuk ke DNS. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu DNS service-nya. Lalu di bagian name ini kita isikan jarcom.com. Setelah kita isikan jarcom.com, untuk addressnya di sini kita isikan 43.43.43.1. Lalu kita add. Selanjutnya kita isikan kembali di bagian name yaitu www.jarcom.com. Lalu untuk bagian type-nya kita ganti menggunakan cname, dan di bagian hostname kita isikan jarcom.com. Setelah kita isikan, lalu kita add, lalu kita save. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita langsung cek di bagian PC1. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan ns lookup, lalu kita ketikkan alamat tadi yaitu jarcom.com, itu kita enter. Sedikit lama karena sedang mencari alamat. Nah, setelah itu akan menunjukkan hasil seperti ini. Alamat dari jarcom.com, yaitu servernya yaitu 33.1, untuk name-nya jarcom.com, lalu addressnya 43.1. Selanjutnya kita ketikkan ns lookup www.jarcom.com. Lalu kita enter. Nah, di sini menunjukkan analisis
bahwa www.jarkom.com itu yaitu aliasi dari jarkom.com. Selanjutnya kita akan cek ke laptop. Kita masuk ke command prompt. Seperti di PC1 tadi, kita ketikkan nslookup. Lalu kita ketikkan jarkom.com. Lalu kita enter. Di sini langsung menunjukkan hasilnya. Selanjutnya kita ketikkan yaitu nslookup www.jarkom.com. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah menunjukkan berhasil dan alamat telah ditemukan. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.